Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat 16, pada video kali ini seperti janji gua di 1 minggu yang lalu, gua mau ini apa sih namanya tuh, kayak semacam review gitu antara i7 Pro Max dan T500. Ya, ini kedua jam yang gue punya saat ini. Kalau ini sih gue udah cukup lama pemakaian dari jam ini. Tentu gue udah tahu untuk apa ya, isi-isi di dalaman inilah pokoknya. Kayak kekurangan dan kelebihannya ini gue udah tentu tahu banget. Dan ini kurang lebih udah seminggu gue pakai, dan gue juga tentu udah sangat paham betul kayak apa ya, kekurangan dan kelebihan dari jam tangan ini. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung perbandingkan aja. Kita bakal lihat mana yang terbaik dari kedua jam ini. Yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja tes review dari kedua jam tangan ini antara i7 Pro Max dan T500. Oke, let's go. Oke Sobat 16, di kedua tangan gue ini udah ada kedua jam yang cukup elegan dan cukup gue suka. Ya, di sebelah kiri tangan gue ini ada i7 Pro Max dengan tampilan yang cukup kece, dan di sebelah kanan gue ini ada T500. Ya, ini juga cukup kece banget. Ini jam pertama gue ketika gue menggunakan jam tangan pintar. Ya, ini adalah T500. Oke, di sini gue bakal perbandingkan antara kedua jam ini, mana yang lebih bagus. Mungkin satu-satu dulu aja kali ya. Oke, yang pertama dari T500 sendiri sih. Oke, ini ada T500. Sebentar, agak ngeblur, kita akan fokusin dulu. Kok fokusnya malah jadi terlalu terang. Oke, ini adalah T500. T500 ini gua sudah pakai sekitaran kurang lebih mungkin 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Oke, ini adalah tampilan display layarnya yang di depan, dan ini untuk pinggirannya ya udah cak-cakan. Tentu sudah lama sekali pemakaiannya. Oke, dan ini bagian belakangnya. Oke, ini bagian belakangnya. Nah, kita langsung nyalain aja, kita cek. Oke, dan untuk wallpapernya sendiri dari T500, gue jujur aja cukup suka banget dari wallpapernya, karena dia wallpapernya kalau gue nggak salah di aplikasinya itu banyak banget cuy, pilihannya cukup puas. Dan ini adalah salah satu wallpaper yang kita bisa desain sendiri gitu. Oke, kita coba geser-geser. Nah, kita hitung ya, ini wallpaper yang udah terpasang di sininya di jam tangan ini saat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13 doang, 13 tema wallpaper. Cuman kalian bisa download untuk wallpapernya sendiri di aplikasinya, dan juga tentu kalian juga bisa ini loh, apa sih namanya, custom wallpaper sendiri pakai foto kalian dan lain-lain, tuh tentu bisa banget di jam tangan ini. Dan untuk bagian, aduh kok gua nggak geser ke ini mulu ya, karena gua udah pakai i7 Pro Max, jadi ketika geser ke kiri gue jadi lupa gitu. Kalau i7 Pro Max dia langsung menuju ke menu-menu kayak gini, menu bubble ya, gue sebut ini adalah menu bubble. Oke, di menu bubble sendiri ada ya, ini agak nge-lag sih sebenarnya ya kalau dibandingin sama yang gue punya yang kedua. Ini jujur aja ini agak-agak nge-lag, jadi kurang suka gitu ya di sini ya. Kesan di sini sih gue agak-agak kurang suka. Oke, di sini juga ada banyak pilihan menunya, seperti kayak kalian kalau yang suka running, suka lari, dan ada Facebook, ada lain-lainnya seperti itu. Dan untuk dari segi apalagi, gue ngejelasinnya juga agak-agak bingung nih. Oke, dari segi bezelnya sendiri menurut gue agak sedikit boros ya. Ini bentar deh, gue fokusin dulu deh. Nah, dari segi bezelnya sendiri agak boros banget kalau menurut gue. Jadi dia cuman gak tahu nih ukurannya berapa kali berapa nih kalau di sini. Jadi ini space bagian bawahnya tuh cukup luas banget tuh, sama bagian kirinya cukup
cukup luas banget, aturan ya bisa sampai sinilah layarnya ya, jadi biar lebih terkesan elegan gitu ya. Cuman dari sininya jadi gue kurang suka, jadi dia kepotong ke tengah gitu, lebih arah ke tengah-tengah gitulah. Dan gue juga sebenarnya respon dari ketika kita kayak gini dia cukup bagus ya, cepet gitu responnya nih. Agak-agak ngelag ya. Pokoknya respon untuk nyala di jamnya itu cukup bagus, gue cukup suka banget. Tapi jamnya gampang matinya, baru kayak gini bentar udah langsung mati nih. Mungkin ada berapa second doang dia bisa nyala lama. Ini lama nih tumben. Nah, dia jangan langsung mati kayak gitu. Jadi gue udah coba cek-cek untuk pengaturannya sendiri, kayak biar nggak cepat mati itu bagaimana. Ternyata nggak ada guys, kayaknya sih nggak ada ya, tapi gue nggak tahu. Kalau misalkan kalian ada nemu di T500 yang bisa displaynya selalu nyala gitu, kayak ada pengaturannya, tolong kalian kasih tahu gue. Kalian bisa tulis komentar di bawah sini. Sejauh ini sih gue nggak nemuin. Ya itu sisi kekurangannya, gue agak kurang suka. Jadi ketika gue lagi di jalan naik motor, ketika gue mau ngeliat jam, ketika udah langsung kayak gini, udah buru-buru mati lagi. Jadinya agak-agak susah. Mau nggak mau gue langsung mencet ini untuk ngalahinnya. Next, ini dari T500 sendiri. Oke, dari i7 Pro Max. Ini i7 Pro Max yang gue pegang. Cukup tampilannya menjanjikan sih. Bentar, gue fokusin lagi. Nah, pemakaian gue ini sekitaran 1 minggu. Dan untuk wallpaper, oke, kita hitung lagi. Satu sama tadi, sekarang 2. Aduh, bentar 2. Betul, gue gak lupa juga. Oh iya, ulang. Gue inget ini bisa diputar. Ini bisa diputar, gue sampai lupa. Oke, ini ulang dari 1 dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 6 doang. Dan sebenarnya ini gak cuma 6, dia juga ada wallpaper lainnya juga. Kalian bisa download juga di aplikasi dia. Ya, seperti itu. Tapi gue lebih suka dengan tema yang ini sih, karena elegan aja gitu dilihatnya. Dan untuk dan untuk ke menunya, kita buka mana sih? Nah, untuk menunya sendiri gue cukup suka banget tuh. Aduh, ini smooth banget seperti yang gue bilang waktu pertama kali gue unboxing. Ini jujur aja ini cukup smooth banget. Gue cukup suka banget, pede banget ketika pakai jam tangan ini. Ketika kita lagi di outdoor ataupun di indoor, ya pokoknya kayak lagi jalan santai atau lagi ada acara, gue cukup pede banget ketika pakai jam tangan dari i7 Pro Max ini. Dan juga dia kalau misalkan ada notifikasi masuk juga cukup cepat gitu ya, cukup cepat banget. Ketika ada chat langsung cepet gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Oke, ini juga apa ya? Dari segi aplikasi bubble-nya sendiri gue cukup suka, karena kita bisa atur dari mulai kita mau bikin dia lebih kecil atau kita mau bikin dia lebih besar, itu kita tentu bisa. Kita putar-putar aja yang di bagian sininya guys. Ya ini bagus banget sih, jujur gue suka sekali sama i7 Pro Max ini. Sejauh ini pemakaian gue cukup suka banget. Oke, dan untuk segi bezel kita cari yang full bezel aja ya. Bentar, yang full bezel mana ya? Yang full bezel kita cari biar kita bisa ini aja kali ya. Ya sih kayaknya ini sih. Oke, dari segi bezel sendiri ini bener-bener tipis banget perbandingan bezel bagian layar dengan bezel sini tuh. Kalian bisa lihat ya, tipis banget guys. Ini bener-bener tipis banget. Suka banget gua tuh. Jadi kalau kita ngeliat dari samping, ya mirip banget seperti Apple Watch gitulah. Ini hampir mirip banget sih. Kalau misalkan kita nggak jeli sih, ya sedikit ketipu kita. Ini cukup bagus banget. Kalau Apple Watch yang asli, kalau nggak salah sih tema wallpaper ini dia bisa muter-muter gitu. Itu kalau gue nggak salah ya. Tapi kalau misalkan gue salah, kalian bisa langsung komentar aja di bawah sini, di bawah video gue. Dan oke, untuk bezelnya sendiri ini bener-bener gue suka banget sih, karena ini bener-bener hampir banget full display. Bener-bener hampir banget full display. Cuman kekurangan dari, oh ya taruh, untuk kayak yang gue bilang di T500 ini ya, kalau di sini tuh ada pengaturan kayak seberapa lama jam ini mau mati gitu. Mau mati ininya maksud gue.
jamnya, pokoknya gitulah. Jadi ada pengaturannya gitu dari 1 sampai 5 menit. Cukup bagus menurut gue, cukup bagus banget. Kalau T500 sih sejauh ini gue nggak nemuin ya, nggak ada. Tapi kalau di i7 Pro Max ini dia ada perbandingan kayak gitunya. Dan untuk dari kekurangannya sendiri dari i7 Pro Max ini yang gue kurang suka itu adalah dia itu mudah banget lowbat. Aduh, gila, itu kekurangan yang paling nggak enak banget. Karena pemakaian satu hari aja, ketika gue pakai satu hari untuk kayak gue sambil bikin video YouTube, gue main, gue dagang dan lain-lain, ini bener-bener menyita banyak banget baterai yang habis di jam tangan ini. Sehari gue bisa ngecas 2 kali kayaknya. Pagi hari ketika gue baru bangun tidur itu udah full, gue pakai seharian, sore gue udah pasti ini ngecas jam. Cukup boros banget. Tapi gue harap sih kedepannya kalau misalkan ini ada upgradean kayak di i8 atau i9, semoga sih kapasitas baterainya agak ditingkatin lagi ya. Karena kalau ini baterainya ditingkatin lagi dan emang bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, aduh ini gue suka banget sih. Ini udah mendekati perfect banget kalau menurut gue. Jujur aja ini mendekati perfect banget. Dan oh ya by the way, gue satu lagi yang gue nggak tahu. Oh ini gak deng, kalau kemarin gue ngecas ini udah sekitaran 4 jam, tapi ini baterainya masih di garis sini, jadi kayak cuma dapat 2 baterai doang. Tapi ini gua tadi cas ya sama sih, kalau nggak salah kayaknya 5 jam juga deh dari pagi gua cas, dan ini ternyata bisa full dia. Ya pokoknya kayak gitulah. Gue baru mau ngomentarin sisi negatif, ternyata ini bisa full. Jadi oke, itu bukan menjadi persoalan yang bakal gue bahas. Jadi oke, pokoknya kekurangan dari si i7 Pro Max ini cuma satu, yaitu adalah di baterai. Kalau menurut gue dari baterainya itu yang cukup boros banget. Selebihnya udah cukup oke. Gue penasaran nanti kalau misalkan emang ada upgradean terbaru dari i8, i9, itu bakal gue beli sih tentunya. Karena gue pengen tahu juga bakal ada sisi kekurangan dan kelebihannya nggak dari yang II selanjutnya lah pokoknya. Kalau dari i7 sih kekurangannya cuma dari segi baterai doang, selebihnya udah cukup oke banget. Dan ini juga nggak terlalu panas. Kalau ini aduh sampai jatuh. i7 kalau T500 ini kalau kita pemakaian tiap hari ini cukup panas, tapi kalau dari segi baterai cukup awet. Mungkin karena dia matinya sebentar gitu, mati jamnya ini bentar banget udah mati gitu. Beda ya mungkin karena sama i7 Pro Max ini yang gue setting dia harus nyala sekitaran 1 menit. Ya itu aja untuk kekurangan dan kelebihan masing-masing dari kedua jam ini antara i7 Pro Max dan T500 tersebut. Menurut kalian lebih suka yang mana nih, i7 Pro Max atau T500? Kalian bisa langsung tulis komentar kalian di bawah sini, di bawah video gue tentunya. Oke guys, itu aja mengenai review gue hari ini. Kalau menurut gue secara pribadi, gue lebih suka sama yang ini sih. Gak tau kenapa, pokoknya gue jatuh hati aja sih sama si i7 Pro Max ini. Ya mungkin ini bakal sedikit tergantikan tapi bakal gue tetap simpen sih ini buat apa ya, kalau suatu saat gue pengen pakai lagi yang T500 pasti bakal gue pakai. Tapi walaupun jarang gue pakai, tapi gue bakal sering-sering ngecas sih. Tapi ngeri rusak aja gitu ya. Ya untuk saat ini mungkin gue bakal pakai yang i7 Pro Max karena gue suka banget dari segi desain, dari segi aduh gue bingung juga. Pokoknya gue suka banget lah sama i7 Pro Max ini. Kalau dari harga sebenarnya selisih harga nggak terlalu jauh-jauh banget, cuman beda 10 atau 20 ribu kayaknya ya. Ya tapi kalau lebih suka, jujur gue lebih suka sama i7 Pro Max ini sendiri sih. Walaupun baterainya nggak terlalu bisa dibilang hemat, cukup boros. Tapi sejauh ini gue cukup suka. Nanti kalau misalkan ada updatean dari i7 Pro Max, gue juga penasaran, gue pengen cobain yang terbarunya. Mungkin seri i8, i9, ya di atas itu pokoknya. Ya sejauh ini gue cukup suka sama i7 Pro Max. Yaudah guys, pokoknya itu aja video gue hari ini. Buat kalian yang menyukai video gue hari ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulu Ade-Ade. Oke guys, gue Zulu Ade-Ade. Pokoknya kalian tetap stay tune di channel YouTube Zulu Ade-Ade. See you next time. Dadah, see you.